Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah pengantar bisnis. Topik kita kali ini adalah bagaimana mengelola keuangan bisnis. Jadi dalam topik pengelolaan keuangan bisnis kita akan membahas ya apa itu manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan khususnya bisnis, kemudian fungsi manajemen keuangan, kemudian tanggung jawab manajer keuangan, selanjutnya modal usaha ya, dari mana modal usaha itu diperoleh, dan sumber modal usaha itu apa saja bentuknya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari manajemen keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu identik dengan manajemen keuangan ya. Jadi manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Itu adalah pengertian dari manajemen keuangan. Jadi tugas atau fungsi dari manajemen keuangan itu adalah usaha untuk mendapatkan dana perusahaan ya, dana dalam artian modal ya, modal usaha, kemudian dana itu nanti digunakan atau diinvestasikan atau dialokasikan dalam bentuk apa saja ya. Jadi kalau ada investasi, tentunya investasi yang menguntungkan perusahaan. Kemudian usaha untuk mendapatkan dana itu sering disebut dengan pembelanjaan pasif ya, atau istilahnya dalam akuntansi itu ada namanya pasifa ya. Jadi pasifa itu adalah usaha untuk mendapatkan dana. Jadi dalam neraca pasifa itu ada di sebelah kanan ya. Jadi untuk mendapatkan dana perusahaan itu bisa diperoleh dari cara berhutang pada pihak lain, atau juga bisa dari modal sendiri atau laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, dalam manajemen keuangan ada namanya usaha untuk mengalokasikan dana, atau istilahnya disebut dengan pembelanjaan aktif ya, seperti kas ya. Jadi istilahnya itu ada aktiva. Jadi dalam neraca aktiva itu ada di sisi kiri ya. Jadi aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Jadi aktiva lancar tentunya kas ya. Kas itu merupakan pembelanjaan aktif ya. Jadi kas itu bisa digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar utang dan sebagainya. Kemudian ada piutang, persediaan ya, dan aktiva lainnya. Berikutnya tujuan manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik usaha atau para pemegang saham. Nah, jadi bagaimana para investor, para pemilik usaha ini bisa makmur ya, dengan cara yang meningkatkan pendapatan dari para pemilik usaha atau pemegang saham dalam bentuk dividen. Berikutnya, apa fungsi manajemen keuangan? Jadi ada 3 fungsi manajemen keuangan. Pertama, berhubungan dengan keputusan investasi, yaitu bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian bentuk ya, raga, macam, dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi tingkat keuntungan di masa akan datang. Nah, jadi fungsi pertama dari manajemen keuangan adalah kebutuhan investasi ya. Jadi investasi seperti apa yang akan dilakukan ya, itu adalah tugas dari seorang manajer keuangan ya. Jadi keputusan investasi atau investasi yang akan dijalankan itu ya tentunya akan diharapkan ya akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi bentuknya seperti apa, kemudian jangka waktunya seperti apa, itu adalah tugas dari manajer keuangan ya. Contohnya seperti sekarang ya,
perekonomian lagi lesu, ya tentu kita kalau mau investasi itu ya kita pilih-pilih ya, jangan investasinya berupa apa ya, saham gitu ya. Kalau saham mungkin agak kurang tepat di kondisi seperti saat ini ya, karena perusahaan lagi lesu ya, proses produksi juga lagi lesu ya. Ini itu harus dipertimbangkan secara matang sebelum kita memutuskan investasi. Bisa juga investasinya berupa pembelian aset-aset yang lain ya, berupa emas, tanah, itu juga merupakan bentuk investasi. Berikutnya, fungsi manajemen keuangan adalah keputusan pendanaan. Bagaimana manajer keuangan mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Fungsi yang kedua berhubungan dengan dari mana dana itu didapatkan ya, dalam artian dana untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi ada kombinasinya ya. Di sini ada kata kombinasi. Maksudnya apa? Dana itu sebaiknya tidak 100% ya diperoleh dari menghutang ke pihak lain ya. Jadi kombinasikan dengan dana yang kita miliki ya, atau pemilik owner yang punya dana berupa ya modal sendiri atau juga laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Jadi harus dikombin ya, dikombinasikan ya, supaya ya tidak perusahaan tidak memiliki risiko ya. Kalau terlalu besar meminjam dana dari pihak perbankan, lembaga keuangan, maka risikonya juga akan besar. Kemudian yang ketiga, fungsi manajemen keuangan berhubungan dengan keputusan dividen ya. Jadi dividen ini merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham. Keputusan dividen meliputi penentuan persentase laba yang dibagikan kepada para pemilik. Nah, keputusan dividen ini diputuskan ya dalam rapat umum pemegang saham. Jadi dalam rapat umum pemegang saham itu diputuskan berapa besar persentase pembagian dividennya ya, atau apakah perlu dibagikan dividen atau tidak ya. Kalau tidak dibagikan dividen, maka dia akan masuk ke dalam laba ditahan, dan laba ditahan itu nanti juga bisa digunakan untuk dana ya, dana operasional perusahaan. Jadi dana operasional perusahaan itu bersumber dari laba perusahaan itu sendiri ya, jadi tidak selalu atau tidak bersumber dari pihak lain, dalam artian tidak berhutang. Selanjutnya, apa saja tanggung jawab dari manajer keuangan ya, tadi sudah dibahas ya, fungsi manajemen keuangan. Berikutnya tanggung jawab dari manajer keuangan. Jadi orang yang bertanggung jawab dalam manajemen keuangan ini adalah manajer keuangan. Kita lihat ya, tanggung jawab pertama dari seorang manajer keuangan adalah berhubungan dengan perencanaan keuangan atau financial plan. Jadi keberhasilan manajemen keuangan dimulai dari proses perencanaan keuangan yang menjabarkan ya strategi perusahaan untuk mencapai posisi keuangan yang baik di masa yang akan datang. Manajer keuangan harus bisa memprediksi jumlah dana untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan modal kerja ya. Jadi modal kerja itu tanggung jawabnya ada di manajer keuangan ya. Jadi kebutuhan modal kerja ya, kemudian dan sebagainya, dari mana memperoleh dan mendapatkan modal kerja itu adalah di tanggung jawab manajer keuangan. Jadi dia yang mencari dana untuk kegiatan operasional. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manajer keuangan adalah memonitor arus kas atau monitoring cash flow. Jadi manajer keuangan harus memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk membeli bahan pokok ya, atau bahan baku untuk kebutuhan produksi dan membayar gaji. Nah, jadi harus dimonitoring ya cash flow itu setiap saat ya. Ada tidak uang tunai yang tersedia yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku dan membayar gaji. Kalau tidak tersedia, maka proses produksi bisa akan terhambat.
Kemudian tanggung jawab manajer keuangan yang berikutnya adalah kontrol keuangan ya, atau financial control. Jadi manajer keuangan melakukan pemeriksaan kinerja aktual keuangan dibandingkan dengan perencanaan guna menjamin terjadinya hasil keuangan yang diinginkan. Jadi secara periodik ya, secara berkala, manajer keuangan itu harus memeriksa ya apakah target pencapaian di bidang keuangan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Jadi dalam artiannya tentunya laba ya, apakah laba yang diperoleh itu sudah sesuai dengan perencanaan di awal. Jadi harus dibandingkan ya, diperiksa setiap saat kinerja performanya itu seperti apa. Jadi bisa saja pemeriksaan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali ya, atau triwulan atau per semester ya. Jadi capaian laba per 6 bulan itu bisa ditentukan berapa persen ya. Nah, kalau tidak tercapai, maka yang harus dilakukan oleh manajer keuangan adalah mengevaluasi ya, apa penyebab laba belum tercapai untuk periode 1 semesternya. Oke, selanjutnya mengenai modal usaha. Nah, kita masuk ke modal usaha ya. Jadi modal usaha ini penting ya bagi perusahaan ya, atau bagi pelaku bisnis ya. Kalau tidak ada modal usaha, maka kegiatan bisnis tidak akan bisa berlangsung ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu modal ya. Modal adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi ya. Jadi untuk modal usaha itu bisa bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha atau individu ya, bisa berupa uang tunai ya, kemudian tanah atau aset-aset lainnya. Selanjutnya, untuk menjalankan usaha dibutuhkan modal awal yang nilainya itu bervariasi ya, tergantung jenis usahanya seperti apa ya, besar kecilnya usaha. Kemudian modal usaha itu dibutuhkan untuk apa saja ya, tujuannya itu untuk apa modal usaha. Pertama, modal usaha itu digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari ya, seperti membayar gaji karyawan ya, membayar pajak, membayar hutang yang telah jatuh tempo. Jadi dia harus tersedia ya, modal usaha itu ya sifatnya untuk membiayai operasional sehari-hari. Kemudian modal usaha itu digunakan untuk membiayai penjualan secara kredit ya. Jadi penjualan secara kredit ini dilakukan untuk mendatangkan dan mempertahankan pelanggan. Jadi tidak semuanya ya penjualan itu harus dilakukan secara tunai atau cash. Jadi untuk pelanggan tertentu yang kita seleksi yang memiliki kriteria tertentu, tentu kita berikan fasilitas pembelian atau penjualan secara kredit ya. Berikutnya, modal usaha digunakan untuk membiayai persediaan ya. Jadi persediaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Contohnya, jika perusahaan itu bergerak dalam bidang perdagangan ya, maka persediaannya adalah barang dagangan ya. Jadi kalau bergerak dalam perdagangan, maka modal usaha itu digunakan untuk membeli persediaan barang dagangan ya, yang di stok di toko atau di gudang. Kemudian kalau perusahaannya bergerak dalam bidang manufaktur atau proses produksi, maka modal usaha digunakan untuk membeli persediaan bahan baku atau bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Berikutnya, modal usaha itu digunakan untuk membiayai pembelian berbagai aset penting ya, atau aktiva ya, seperti pembelian tanah, gedung, peralatan. Kemudian kegiatan pembelian aktiva ini, aktiva tetap ini ya, dibutuhkan dana yang besar sehingga proses pembeliannya umumnya melibatkan para eksekutif ya, atau manajer puncak, dan memerlukan pertimbangan yang kompleks. Nah, ini khusus ya
Untuk pembelian aktiva tetap, di situ ada tanah, gedung, peralatan, ya, contohnya mesin produksi. Nah, untuk pembelian mesin produksi itu dibutuhkan investasi yang sangat besar, biaya yang sangat besar. Nah, dalam memutuskan apakah perlu atau tidaknya dibeli peralatan produksi itu atau mesin produksi yang terbaru, maka perlu pertimbangan yang kompleks, ya, dihitung-hitung dulu, ya, negatif positifnya, setelah itu baru diputuskan perlu atau tidak dibeli. Jadi keputusannya itu ada di eksekutif, ya, manajer puncak. Berikutnya pembagian modal usaha. Jadi modal usaha itu terdiri dari 3. Pertama ada yang namanya modal tetap, fixed capital atau modal investasi awal. Jadi modal investasi awal ini adalah modal yang diperlukan untuk mengadakan aktiva tetap, ya, atau yang sifatnya permanen di kantor, dan kebutuhan primer penunjang, ya, untuk dimulainya suatu usaha. Contoh seperti biaya perizinan, ya, pembelian peralatan, ya, kemudian perlengkapan, sewa gedung dan sebagainya. Itu termasuk dalam modal tetap atau fixed capital, atau istilah lainnya adalah modal investasi awal. Berikutnya ada yang namanya modal kerja atau working capital, yaitu modal yang dibutuhkan untuk pembelian atau pembuatan produk atau jasa. Contoh modal kerja ini adalah modal untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong, ya, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya seperti kalau produknya itu meja, ya, maka bahan bakunya adalah kayu atau papan, kemudian bahan penolongnya bisa berupa paku, ya, cat, ya, kuas dan selanjutnya. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang berikutnya ada biaya operasional, ya, operational capital, yaitu modal rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mendanai usaha, ya, contoh seperti membayar gaji pegawai, membayar listrik, air, telepon, ya. Jadi dia sifatnya operasional, ya, mendukung proses produksi atau usaha untuk tetap terus berlangsung. Berikutnya kita lihat penggolongan biaya, ya, atau pembagian biaya. Jadi biaya itu ada 2. Pertama, biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, dan penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya, ya. Berikutnya kalau kita lihat penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan, maka terdiri dari yang namanya biaya produksi, ya, dan biaya non produksi, ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah, ya, bahan baku menjadi barang jadi, ya. Biaya produksi ini terdiri dari pertama biaya bahan baku, ya, biaya pembelian bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari proses produksi, ya. Jadi intinya adalah bahan bakunya. Berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Ini juga masuk dalam komponen biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi. Jadi kalau produknya itu berupa meja atau kursi, maka tenaga kerja langsungnya adalah tukang kayunya, ya, yang berperan dalam menghasilkan meja atau kursi. Berikutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP, ya. Jadi biaya overhead pabrik itu adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh dari biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong dan gaji mandor. Contohnya kalau tadi
produknya meja atau kursi ya. Kalau biaya bahan bakunya adalah biaya papannya, maka biaya bahan penolong adalah biaya cat ya, atau biaya untuk pembelian paku ya. Berikutnya ada namanya biaya non produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya produksi ya, yang terdiri dari pertama biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjual produk jadi yang dihasilkan oleh perusahaan ke konsumen ya. Jadi kalau produk jadi itu tidak dijual, maka tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, untuk terjadinya proses penjualan itu dibutuhkan yang namanya tenaga pemasaran. Jadi biaya pemasaran itu seperti gaji sales lah ya, bagian penjualan. Kemudian yang kedua yang termasuk biaya non produksi adalah biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengelola administrasi perusahaan, contohnya gaji direktur, gaji bagian akunting ya. Jadi tanpa adanya direktur, tanpa adanya bagian akunting, maka ya proses produksi juga tidak bisa terjadi. Berikutnya penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya ya. Ada yang namanya biaya tetap ya, fixed cost istilahnya, yaitu biaya yang jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jadi biaya tetap ini tidak ada kaitan atau hubungannya dengan volume produksi ya. Kalau produksinya naik, maka biayanya juga akan tetap ya. Begitupun jika volume produksinya turun, biayanya juga akan tetap sama ya. Contoh biaya tetap ini ya seperti ya gaji ya direktur lah ya, gaji direktur atau gaji supervisor ya. Berikutnya ada variable cost ya, atau biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah yang dipengaruhi oleh volume produksi atau jumlah output yang dihasilkan. Jadi biaya variabel atau variable cost ini dia berhubungan atau ya berpengaruh langsung terhadap volume produksi ya. Contohnya biaya variabel adalah biaya pembelian bahan baku ya. Jadi kalau output yang dihasilkan banyak, maka kebutuhan bahan bakunya juga akan banyak ya. Berikutnya ada yang namanya biaya semi variabel, itu biaya yang jumlahnya berubah tetapi perubahan tidak proporsional dengan volume kegiatan atau volume produksi. Jadi tidak sebanding ya, biaya yang dikeluarkan ya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Berikutnya sumber modal usaha. Nah, kalau kita punya usaha atau bisnis ya, maka modal itu bisa kita peroleh dari mana ya? Pertama, sumber modal usaha itu berasal dari tabungan pribadi ya. Jadi kalau kita memiliki uang ya, maka kita bisa gunakan untuk modal usaha ya. Jadi sumber modal utama yang perlu dilihat ya sebelum meminjam ke pihak lain adalah dana sendiri ya. Jadi kita jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan meminjam uang ke pihak lain ya, ke lembaga perbankan untuk keperluan modal usaha. Jadi usahakan modal itu berasal dari dari modal kita sendiri ya, berupa tabungan ataupun berupa aset lain yang kita miliki ya, bisa berupa emas atau surat berharga. Jadi terutama untuk perusahaan yang baru berjalan ya, baru mulai dirintis. Jadi usahakan modal itu adalah dana sendiri sumbernya. Karena kalau kita minjam dari lembaga atau pihak lain, maka sangat berisiko ya. Risikonya ya bisa saja risikonya bangkrut ya, usaha kita baru berjalan tetapi bangkrut ya. Kalau kita minjam uang dari bank, maka kita harus membayar biaya modalnya ya, atau bunga. Kemudian sumber modal usaha yang kedua kita bisa peroleh dari teman dan anggota keluarga ya. Selanjutnya modal usaha bisa kita peroleh dari pegadaian ya, lembaga keuangan non bank ya. Modal usaha dapat diperoleh dengan cara menggadaikan aset yang kita miliki ya, harta pribadi. Kemudian modal usaha berikutnya berasal dari investor swasta, itu bentuk pinjaman dana dari investor ya
dapat berupa pinjaman murni ya, penyertaan modal atau kepemilikan saham tergantung dari kesepakatan awal. Jadi investor swasta ini seperti kita menjual saham ya, menjual obligasi ya. Maka dengan menjual saham, menjual obligasi, maka kita bisa mendapatkan modal usaha. Kemudian berikutnya ada namanya mitra atau kemitraan. Jadi kita dapat menggandeng orang lain atau pihak lain sebagai mitra yang untuk memperoleh dana usaha ya, maupun untuk pengembangan usaha. Jadi contoh kemitraan ini seperti usaha ternak ayam ya. Jadi kita sebagai pihak yang memiliki pengalaman atau memiliki kemampuan untuk mengelola atau menjalankan bisnis ternak ayam, tidak punya modal, maka kita bisa mencari pihak lain sebagai pemilik modal. Jadi kita bermitra ya, kita sebagai pengelola dan pihak lain sebagai pemilik modal. Yang keenam, sumber modal usaha bisa kita peroleh dari pinjaman pihak perbankan ya. Jadi kalau kita meminjam uang ke bank, maka kita harus mengeluarkan yang namanya biaya modal ya, atau cost of capital ya, seperti membayar bunga dan yang lain. Terakhir, sumber modal usaha bisa kita peroleh ya dengan memperolehnya dari perusahaan modal ventura. Jadi modal ventura ini dia bentuknya penyertaan modal ya, ini penyertaan modal ya. Jadi perusahaan ventura. Jadi perusahaan ventura ini dia merupakan lembaga keuangan non bank ya. Kemudian bedanya dengan bank adalah modal ventura ini dia memberikan pelatihan manajemen ya kepada perusahaan yang diberikan modal. Jadi setelah dia memberikan pelatihan manajemen, dia mengajari caranya bagaimana membuat pembukuan dan sebagainya, yang melakukan penjualan, maka nanti dia posisinya ikut ya penyertaan modal. Jadi dia merupakan bagian dari pemilik usaha, itu namanya penyertaan modal ya. Nah, ini adalah sumber modal usaha yang bisa diperoleh dalam berbisnis. Berikutnya alternatif sumber dana. Pertama ada yang namanya debt capital, yaitu dana yang didapatkan perusahaan dengan jalan meminjam dan pada saat yang telah ditentukan harus dikembalikan dengan membayar kewajiban berupa bunga, yaitu pinjaman ya, pinjaman murni dari perbankan. Kemudian alternatif sumber dana berikutnya ada namanya equity capital, yaitu modal yang dipupuk perusahaan dari laba yang ditahan atau melalui penjualan saham. Nah, sumber dana itu bisa kita peroleh ya seperti penjelasan di awal melalui laba yang tidak dibagikan ya. Jadi dalam keputusan dividen itu bisa saja disepakati oleh para pemilik atau pemegang saham bahwa sepakat laba yang diperoleh tidak dibagikan ya, artinya dividen tidak dibagikan. Nah, itu nanti dividen yang tidak dibagikan itu akan menjadi sumber dana alternatif untuk membiayai operasional perusahaan. Namanya adalah laba ditahan atau return earning ya. Dia posisinya ada di sebelah kanan dari neraca ya, di kelompok pasiva. Berikutnya ada pembiayaan jangka pendek, yaitu uang yang didapatkan perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari dan harus dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Contohnya pembiayaan jangka pendek adalah utang dagang ya, atau utang pajak. Utang dagang ini ya kita dapatkan dari pembelian secara kredit ya. Jadi seharusnya kita membayar atau mengeluarkan uang besar untuk pembelian secara tunai, maka kalau dibeli fasilitas kredit maka uang yang seharusnya tunai itu bisa kita gunakan untuk modal. Berikutnya ada pembiayaan jangka panjang, yaitu uang yang didapatkan perusahaan
dari para investor, para pemilik, atau kreditur yang harus dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang ini seperti menerbitkan obligasi atau penjualan saham, ya, ataupun mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan dengan jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Jadi ini ada 4 ya alternatif sumber dana. Berikutnya ada yang namanya analisis rasio keuangan. Nah, ini analisis rasio keuangan ini juga merupakan tanggung jawab ya dari seorang manajer keuangan atau manajemen keuangan. Jadi analisis rasio keuangan ini secara umum dibagi jadi 5 ya. Pertama ya ada yang namanya leverage ratio. Jadi leverage ratio ini mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Jadi semakin besar utang, maka semakin besar juga resiko keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk menghindari resiko ini maka diperlukan kombinasi dari mana modal itu diperoleh ya. Jadi sebisa mungkin ya tidak hanya berpatokan kepada hutang saja, maka bisa dikombinasikan dengan modal yang dimiliki ataupun laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada namanya liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek ya. Semakin tinggi rasio liquidity ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan perusahaan jangka pendeknya. Jadi untuk menghitung liquidity ratio atau rasio likuiditas ini digunakan dengan ini ya, membandingkan antara uang kas ya, kemudian ada piutang ya dan sebagainya yang termasuk dalam aktiva lancar. Kemudian yang ketiga ada namanya activity ratio. Jadi activity ratio ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi berhubungan dengan pengelolaan aktiva ya, pengelolaan aset ya, aktiva baik lancar maupun aktiva tetap. Yang keempat ada namanya profitability ratio ya, rasio keuntungan, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, dan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang terakhir ada namanya market value ratio. Jadi rasio ini terkait dengan menilai kinerja saham perusahaan yang telah dipasarkan di pasar modal ya. Semakin besar harga per lembar sahamnya yang diperdagangkan di pasar modal, maka semakin baik kinerja perusahaan. Contoh seperti harga per lembar saham dari perusahaan Indofood PT Unilever Indonesia itu menunjukkan ya semakin tinggi harga per lembar sahamnya, maka menunjukkan kinerja perusahaan itu semakin baik. Nah, nanti analisis rasio keuangan ini akan dibahas ya secara detail di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Oke, demikian pembahasan ya dari manajemen modal kerja ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.